atas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Salam Tuhan bersamamu. Semoga hari ini kita selalu sehat walafiat dan semoga semua rencana baik kita diberkati Tuhan. Saudara-saudari, pada hari ini dalam hari biasa masa Prapaskah, kita akan dibantu oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk merenungkan misteri hidup kita, misteri salib kita, dan istimewa mendukung kita untuk menjalankan masa puasa dan pantang kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Hati kita semakin dekat dengan Allah. Pikiran kita semakin dekat dengan Allah. Hidup kita semakin dekat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala milik. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkan dan akan membagi-bagikan rampasnya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini kita mendengar kisah Yesus mengusir setan. Setan yang membisukan. Dan setan itu keluar dan orang bisu dapat berbicara. Lalu kita mendengar lagi kisah selanjutnya bahwa ada orang di antara mereka yang merasa mungkin iri hati, mungkin cemburu. Karena apa? Mereka mengatakan Yesus itu mengusir dengan kuasa. Padahal kita tahu Yesus mengusir setan. Bagaimana mungkin setan dengan setan saling berhadapan. Lalu Yesus mengingatkan mereka bahwa hanya orang yang bersama dia yang dapat mengerti. Hanya orang yang bersama dia yang dapat memahami. Dan hanya orang yang bersama dia akan selalu tinggal bersamanya. Tetapi orang yang tidak bersama dia akan tercerai. Maka apa yang dituntut? Pertama, dalam bacaan pertama dari Nabi Yeremia mengatakan kepada kita, hendaklah kita menaruh hidup kita hanya kepada Tuhan dan ketetapannya. Oleh karena itu,
setiap orang diajak, diundang. Sekali lagi oleh Nabi Yeremia mengatakan, setiap orang yang ingin memahami misteri Allah harus mendengarkan setiap kata-kata. Setiap orang yang menaruh hidupnya, menaruh hatinya, pikiran, dan telinganya pada setiap firman Tuhan akan senantiasa memahami misteri Tuhan di dalam kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menaruh seluruh hidup kita hanya kepada untuk bersama Dia, tinggal bersama, berkumpul bersama, dan yang paling penting, kita harus berjalan bersama. Kenapa? Jikalau kita tidak bersama Tuhan, maka siapa yang akan bersama? Jelas. Kuasaan kegelapan, setan dan iblis-iblis akan senantiasa datang untuk menghancurkan hidup kita. Maka satu kekuatan yang memampukan kita untuk masuk ke dalam suatu lingkaran kebahagiaan sejati adalah Allah. Maka mari, hiduplah, tinggallah bersama Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan kita, membebaskan kita dari kebisuan yang mungkin kadang kita tidak mampu berkata-kata yang baik. Mungkin kita sering lebih mudah menyalahkan orang lain, menghina orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Mari, dengan kuasa Allah, kita mohon Tuhan untuk membuka lidah kita, agar kita hanya mewartakan firman. Semoga masa puasa ini menjadi masa yang penuh berkat bagi kita, untuk menggunakan seluruh hidup kita bagi pewartaan akan keselamatan, pewartaan akan cinta Tuhan, pewartaan akan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.